Halo semuanya, shalom. Baru on langsung disapa oleh ribuan pemirsa baik di TikTok, Facebook, dan di YouTube. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan, menyanyikan pujian tentang kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan Yesus, dan saya meminta saudara-saudara jika terberkati dengan live streaming ini, renang ini, silakan tolong dibagikan, di-share selama live streaming, bisa di tap-tap layarnya untuk meramaikan bersama-sama, memberi semangat, dan juga pastor yang melayani bersemangat ketika Bapak Ibu posting ulang, share, bagikan, like, dan tap-tap layarnya. Puji syukur sama-sama kita melayani Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ketik rame-rame. Siapa yang mau? Saya. Amin, 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 amin. Yeay. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah yang menjagaiku. Tuhan Yesus namanya, tempat aku bersandar dan tidak pernah dikecewakan. Amin. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, hey, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Tuhan Yesus adalah perlindungan kita, sangat terbukti. Mana jempolnya? Sangat terbukti, sangat nyata. Amin. Siapa yang senang? Saya. Sambut hari yang baru, hidup bersama Tuhan Yesus, sangat bahagia. Yesuslah perlindunganmu, Dialah kekuatan kita, penolong di waktu susah. Sangat terbukti. Yesuslah perlindunganmu, Dialah kekuatan kita, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, dor, haleluya, ku
mau puji Dia. Haleluya, dor, haleluya. Ku mau sembah Dia. Haleluya, dor, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, dor, haleluya. Ku mau sembah Dia. Mana goyangannya? Sebab Tuhan Yesus perlindungan kita, maka hari-hari hidup yang ada adalah hari-hari yang dalam naungan kasih-Nya. Bersama-sama, Yesuslah perlindunganku, Yesuslah perlindunganku, Yesuslah kekuatanku, penolong di waktu susah, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Yesuslah perlindungan, Yesuslah perlindunganku, Dialah kekuatanmu, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Puji Tuhan. Pujian penyembahan bagi Tuhan di tempat yang amat tinggi menjadi dupa yang harum di hadapan tahta-Mu ya Bapa. Amin. Puji syukur. Dalam suka maupun duka, Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati, yang tempat di mana kita tenang dan mendapatkan pertolongan daripadanya. Yesuslah perlindungan kita. Yesuslah perlindungan kita. Yesuslah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Amin. Yesuslah perlindungan kita. Yesuslah kekuatan kita. Amin. Yeay. Penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, dor, haleluya. Ku mau puji Yesus. Haleluya, dor,
Haleluya, ku mau sembah Yesus. Haleluya, haleluya Pak Dor. Haleluya, ku mau puji Yesus. Haleluya, Dor. Haleluya, ku mau sembah Yesus. Amin. Siapa yang mau seumur hidupnya menyembah Tuhan Yesus? Saya. Tapi jangan hanya Bapak Ibu sekalian dong. Ajak keluarga besar juga sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin, 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 amin. Tapi jangan hanya bersama keluarga dong. Ajak jiwa-jiwa, ajak orang lain yang belum merasakan kasih-Nya. Sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti memberikan keselamatan bagi setiap orang-orang yang datang kepadanya. Tidak akan dikecewakan, tapi akan mendapatkan pertolongan Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Amin, amin. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan berfirman, firman-Nya ya dan amin. Halo semuanya, yang merasa terberkati, silakan tolong dibagikan linknya ya, dan bisa komen nanti Pastor baca-baca. Puji Tuhan. Ku yakin saat Yesus berfirman, ku menang saat Yesus bertindak. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Yesus. Itu firman Tuhan. Ku aman karena Yesus menjaga. Ku kuat karena Yesus menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa Yesus. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita. Ku diangkat dan dipulihkannya, disembuhkannya orang-orang sakit. Diberitakanlah kebaikan Bapa supaya mereka setiap hati datang dan bertobat kepadanya. Ku yakin saat Yesus berfirman, ku menang saat Yesus bertindak. Hidupku hanya ditentukan
oleh perkataan Yesus, firman-Mu ya Tuhan. Ku aman karena Yesus menjaga. Ku kuat karena Yesus menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita. Kita diangkat dan disembuhkannya. Bagi Yesus, yes, tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita. Ku diangkat dan disembuhkannya. Mujizatnya disediakan bagi kita. Kita diangkat dan disembuhkannya. Kita diangkat dan disembuhkannya. Oh, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ini pujian tentang pertolongan Tuhan Yesus. Dan Pastor mau tanya, adakah saudara yang mau berdoa dan rindu akan pertolongan Tuhan Yesus? Kalau ada saudara-saudara, biarlah pujian ini engkau pujikan, dengarkan, imanmu dikuatkan, dan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan tentang perlindungannya. Saya percaya, bagi orang percaya kepada Tuhan, mujizat itu ada, pertolongan Tuhan ada, karya Roh Kudus ada. Amin. Ku yakin saat Tuhan berfirman, ku yakin saat Tuhan berfirman, ku menang saat Tuhan bertindak. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Ku aman karena Tuhan menjaga. Ku kuat karena Tuhan menopang. Hidup kita hanya ditentukan oleh firman Tuhan. Jadi percaya kepada firman Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagi kita, ku diangkat dan disembuhkannya. Puji Tuhan. Rasanya aman banget pujian tentang perlindungan Tuhan dan penguatan ini setiap kita. Rasanya Tuhan itu begitu dekat memeluk kita semuanya. Amin. Ku yakin saat Tuhan berfirman, ku menang saat Tuhan bertindak nyata kuasanya. Hidup kita hanya ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Tuhan menopang. Karena Tuhan menopang hidup kita, hanya ditentukan oleh kuasanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita. Kita diangkat dan disembuhkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita. Kita diangkat dan disembuhkannya. Mujizatnya disediakan bagi kita. Kita diangkat dan disembuhkannya. Kita diangkat dan disembuhkannya. Puji Tuhan. Amin. Karena kita semua sudah menerima kasih karunia-Nya, sudah diangkat menjadi anaknya, ahli waris yang dikasihinya, marilah kita hidup setia. Ketika rame-rame, hidup setia, ya. Hidup setia sama Tuhan Yesus, nggak usah aneh-aneh, ya. Hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orangnya tulus, ya. Dan orang tulus itu selalu ada perlindungan Tuhan. Karena perlindungan Tuhan itu ada bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, senang sekali di sesi sharing ini Pastor mau memulai membaca Alkitab dengan satu kesaksian. Sebetulnya sudah beberapa hari saya ini
diingatkan. Cuman saya masih belum langsung melaksanakan. Tapi kemurahan Tuhan itu betul-betul nyata sekali. Yang saya sharingkan ini tentang perlindungan Tuhan. Yang mana sama-sama kita tahu bahwa baik di kantor atau di rumah atau di mana saja saudara tiap hari hidup, itu kan ada namanya colokan listrik tuh. Ya. Dan coba kita pikir, itu colokan listrik itu non-stop loh. Sebagian besar jarang dicabut kan, nempel aja. Nah, beberapa hari Tuhan sudah ingatkan dalam hati saya, ganti. Jadi colokan listrik itu ganti. Saya masih sempat beberapa hari sebelum kemarin, saya pegang kabelnya, nggak panas. Karena kalau panas berarti arusnya besar sehingga itu bisa meleleh gitu, kira-kira gitulah. Jadi saya pegang, nggak panas. Saya berkali-kali pegang, nggak panas, berarti normal, daya arusnya normal. Tapi kemarin setelah sarapan, saya langsung tergerak ke toko listrik. Saya beli kabel sekian meter yang tembaga yang kuning, bukan yang serabut ya. Karena pikirku juga waktu saya lihat itu colokan, tulisannya terminal tembaga Kuningan. Jadi saya merasa aman. Ya kan, karena kalau tembaga itu tahan, kalau yang serabut itu bisa meleleh. Kalau bayangkan saudara punya cas HP contoh atau perangkat elektronik gitu ya, itu kan 24 jam tiap hari, berminggu, berbulan, bertahun tercolok terus, terarus. Udah akhirnya saya beli aja gitu. Saya dengar aja, saya beli aja. Sudah beli, sebetulnya sampai di tempat saya harus ganti masih ogah-ogahannya. Sayang masih bagus ya, masih rapi gitu. Tapi saya percaya pimpinan roh dalam hidup saya. Akhirnya udah, daripada saya galau berhari-hari ini, udah cabut semuanya. Cabut, ganti. Udah, saya ganti sendiri. Saya ganti sendiri gitu ya. Sudah itu yang di sini, terus yang di kantor, yang di ruang doa ini. Jadi paling tidak saya temukan dua saklar, dua pengantar. Setelah terganti semuanya dengan yang Kuningan, ya. Yang saya tadi pikir sebelumnya awalnya itu adalah Kuningan juga kan, tulisannya terminal tembaga Kuningan gitu. Bapak Ibu terkasih, begitu udah terganti, sudah terganti toh, saya perhatikan kepala colokannya itu, astaga, udah terpenggal, udah separuh, udah rapuh, udah gara. Saya pas sedikit melintir aja, terus putus. Ya Tuhan,
Saya pegang, lihat kotaknya Terminal Kuningan Tembaga. Tapi saya lihat serabut. Aduh, kadang-kadang gitu deh yang tertulis mungkin berbeda dengan kabelnya. Saya kira kalau itu berarti pengantarnya juga semua bukan serabut tapi kuningan gitu. Putus. Ya Tuhan, saya telat sekian waktu saja ini kalau arusnya colokan putus itu koslet Bapak Ibu. Dan tentu sama-sama kita sudah tahu, lihat bagaimana di medsos, di berita-berita terjadi arus singkat, akhirnya terbakar dan sebagainya. Ini tentang Tuhan begitu mengasihi. Secara pribadi saya merasa dikasih Tuhan Yesus, saya tidak GR ya. Saya nggak berkata Tuhan nggak mengasihi orang lain, tidak. Tapi secara pribadi hubungan dengan Tuhan itu membuat kita merasa dekat sama Tuhan Yesus gitu. Jujur di tempat di mana saya melayani memang sudah melewati air, banjir, longsor, ya. Pernah juga kebakaran, ya. Pernah juga koslet lain sebagainya. Bencana alam, kebanjiran juga pernah sudah lihat videonya. Ini semua tentang, saya mau bersaksi Tuhan begitu luar biasa dalam hal perlindungan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, saya beritakan ini supaya Bapak Ibu bisa bangga dan bersyukur. Dan juga kalau ada digerakkan hatimu sesuatu, dengar-dengaran. Ya, karena ingat Tuhan bilang apa? Aku tidak meninggalkan kamu seorang diri. Aku mengutus Roh Kudus, Roh yang keluar dari Bapa untuk ada di dalam setiap orang percaya. Roh ini akan menuntun engkau kepada segala kebenaran. Roh ini akan menginsafkan, memberitahu engkau hal-hal yang tidak engkau ketahui, termasuk di sana. Ya, meluputkan kita dari celaka. Seperti misalnya Bapak Ibu mau jalan, tiba-tiba tertunda sebentar. Saya percaya Tuhan meluputkan kita. Misalnya saudara mau diserempet atau dilewatkan, saya percaya kuasa Tuhan menyertai setiap kita. Perlindungan Tuhan Yesus itu sungguh nyata. Ketika rame-rame, perlindungan Tuhan nyata. Ketika rame-rame, perlindungan Tuhan nyata. Dan saya percaya waktu engkau ketik ini, engkau dengar firman Tuhan, biarlah setiap kita ada selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus yang nyata. Sekarang kita akan baca firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayat-ayat perlindungan Tuhan Yesus kita akan lihat beberapa bagian hari ini. Ada 1, 2, 3, 4 ayat Pastor akan bacakan. Yang pertama dari kitab Mazmur 91 ayat yang ke-9. Puji syukur. Mazmur 91 ayat yang ke-9. Mazmur 91 ayat yang ke-9 saya bacakan bagi saudara terkasih, ya. Firman Tuhan menjadi kesukaan bagi setiap kita. Ada tertulis, ya, firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi di sini pemazmur berkata bahwa Tuhanlah tempat kita berteduh. Berbahagialah setiap manusia, setiap orang, apalagi saudara-saudara sebagai anak Tuhan, orang percaya, yang menaruh perlindungan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, security
keamanan, APH, aparat penegak hukum di republik kita, di wilayah kita, di kota di mana kau tinggal, itu semua bagus pada tugas masing-masing. Tapi tempat perteduhan, tempat perlindungan kita yang utama dan terutama adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang menjaga kita dari tempat yang maha tinggi, Tuhanlah yang menjadikan kita aman di dalam perteduhannya. Puji syukur Bapak Ibu sekalian, maka ada dua hal yang Pastor bagikan hari ini. Yang pertama adalah, mari kita sebagai orang Kristen, ya secara khusus, secara umum sebagai manusia, mari kita menjadi orang yang tulus hatinya. Ya, karena orang yang tulus hatinya itu ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ya, hidup tulus, orang tulus. Ya, jadi anak Tuhan itu harus tulus. Jangan jangan culas, ya. Bahasa peculas itu. Ya, jangan licik. Baik itu terdapat di dalam kitab Amsal 10 ayat 29. Amsal 10 ayat 29. Silakan saudara ketik ayat-ayat ini. Amsal 10 ayat 29. Puji Tuhan. Ya. Ada firman Tuhan tertulis di sini. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Tulus hati, tulus orangnya, tulus pikirannya, gak neko-neko, ya. Nah, bagi mereka itu jalan hidupnya itu dalam penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan Yesus. Jadi ketika engkau mau hidup dalam covernya Tuhan, hatimu gak usah bengkok-bengkok, otakmu gak usah miring-miring, ya udah tulus aja. Roh Kudus membimbing hatimu ke jalan segala kebenaran. Ya, orang tulus itu dilindungi. Tapi orang yang berbuat jahat itu akan menemui kebinasaan. Toh terbilang kan ayat bagian B. Tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang Kristen bukan berarti dia pasti baik. Banyak orang Kristen yang juga berbuat jahat. Buktinya waktu saya dulu masuk penjara, banyak tuh saya ketemu juga orang-orang Kristen. Namanya aja Paulus, Matius, Markus, Yohanes. Banyak itu. Yakobus, banyak tuh dalam penjara juga. Jadi orang Kristen tidak lantas menjamin dia tidak jahat. Tapi firman Tuhan hari ini saya sampaikan. Mari menjadi orang Kristen yang tulus. Orang yang hatinya tulus itu diluputkan dari niat jahat. Ya, jangan kita menjadi orang agama Kristen tapi tetap menjadi orang jahat. Kalau saudara kemarin masih hidup dalam kejahatan, berbuat jahat untuk hidup, kalau tidak berbuat jahat nggak bisa makan, berhenti. Ya, berhenti melakukan kejahatan. Atau berhenti dari orang Kristen, bertobat dulu deh. Supaya kasih Tuhan itu mengubah kita sungguh-sungguh. Jangan jadi orang Kristen hanya agamanya Kristen tapi tidak ada Yesus dalam hidupnya. Yesus ajar kita hidup tulus. Yesus ajar kita mengampuni.
Yesus ajar kita pikul salib. Yesus ajar kita untuk sabar. Yesus ajar kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Hiduplah tulus. Bagi orang-orang tulus ada perlindungan. Bahkan kitab Mazmur berkata, walau 1000 rebah sisi kiri, 10.000 sisi kanan, perlindungan Tuhan itu sempurna bagi setiap orang-orang yang tulus, orang-orang yang hidup tidak jahat. Ketika rame-rame tidak jahat, ya, karena orang tulus itu tidak jahat. Tapi kalau orang jahat pasti nggak tulus. Bahkan ada orang-orang jahat yang otaknya kalkulator, semua dihitung. Bahkan masuk gereja pun dia hitung semuanya. Kita ini sebagai anak Tuhan, orang Kristen itu pemberi, ya, pemberi, penolong, bukan orang pelit. Apalagi kalkulator, semua dihitung. Masuk gereja dihitung, ini hitung, ini hitung, ini hitung. Kalkulator semuanya. Orang-orang seperti ini tidak tulus. Kita kalau membantu orang tulus. Orang tulus itu tidak jahat. Orang tulus itu membantu tanpa berharap imbalan. Kalaupun mendapat berkat dari Tuhan. Dan saya bersaksi sampai hari ini, saya bukan orang yang sebetulnya bukan orang yang dibilang orang kayak itu loh, kayak apa, pengusaha atau orang keluarga kaya. Tidak sebetulnya. Tapi saya bersyukur saya kaya hati. Kaya hati. Itu kaya belas kasihan. Kaya kepedulian. Kaya kemurahan. Tidak tahan melihat orang susah. Tidak sampai hati melihat orang sakit. Tidak mau lebih lama melihat orang kekurangan. Selalu mau bantu, mau tolong. Ya, dulu Andi Simon tidak begini. Tapi karena Yesus hadir dalam hidup saya. Dulu saya jahat. Dulu saya ini pelit, kikir, perhitungan. Tapi sejak Yesus hadir dalam hidup saya, oh, kasihnya, cintanya mengubahku. Hari ini saya kaya hati, suka berbagi, suka menolong orang. Dan saya mau hidup jujur, hidup tulus seperti merpati. Merpati tidak pernah ingkar janji. Manusia sering ingkar janji. Tapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia. Bahkan tidak dapat menyangkal dirinya sang setia. Dan sang setia ini mencari orang-orang yang tulus hatinya. Mau dijadikannya terang. Ingat, saudara dan saya adalah terang. Terang itu akan menerangi kegelapan. Jangan hanya fokus dalam pelayanan internal, tapi eksternal. Keluarlah, karena di luar sana butuh terang. Jangan hanya mau jadi garam di dalam gereja. Kebanyakan garam dalam gereja, makanya kalau nggak keluar, nanti darah tinggi. Iya kan? Banyakkan garam, darah tinggi toh. Keluarlah, maka eklesia, saudara-saudara dari gelap kepada terang yang ajaib. Beritakan tentang Yesus. Di luar sana banyak orang yang membutuhkan cita rasa surgawi. Dan ini akan Tuhan karuniakan. Tuhan akan terus perlengkapi bagi orang-orang yang tulus hatinya. Dan di dalam kita melayani Tuhan, jangan takut.
ada perlindungan Tuhan Yesus. Berkali-kali pastor melayani mengalami tabrakan waktu naik mobil. Puji Tuhan, saya diluputkan dari maut. Ada perlindungan Tuhan Yesus. Berkali-kali saya melayani pekerjaan Tuhan di luar daerah sampai ke daerah-daerah pelosok itu, ada yang kirim teluh, santet, guna-guna, diluputkan. Mau minum pecah, tumpah, batal. Tidak ada satupun yang bisa rancangan jahat menyentuh orang-orang yang melayani tulus. Coba kalau kita melayani dengan tidak tulus, maka santet, guna-guna itu akan tembus. Karena orang nggak tulus itu dia melayani anak kekuatan sendiri, motivasinya yang lain. Tapi orang yang tulus andalkan Tuhan dan hatinya untuk Kristus dan jiwa-jiwa, maka urapan Tuhan menyertai. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita senantiasa, ayo, udah gak usah neko-neko. Orang yang tulus hati itu diberkati Tuhan. Kalaupun belum diberkati, dia akan diteguhkan hatinya oleh Tuhan. Karena orang yang tulus itu dapat melawan setiap pergumulan. Orang yang tulus itu orang yang sabar, dan orang yang sabar melebihi sebuah pahlawan. Melebihi seseorang yang bisa mengalahkan satu kota. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang yang berikutnya yang kedua. Saya mengajak kita Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama, hidup sebagai orang tulus hati. Yang kedua, kita maju 2 ayat lagi ya. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Puji Tuhan. Ya. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Baik, saya bacakan bagi Bapak Ibu terkasih. Ada tertulis, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, hal yang kedua ini yang saya dapatkan dan saya hidupin dan saya share kepada Bapak Ibu pemirsa yang terkasih, supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Yang pertama, hiduplah sebagai orang tulus. Yang kedua, hiduplah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan itu mengutamakan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, Tuhan bilang apa? Bagi mereka ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saya hamba Tuhan melayani, tawaran tiap hari banyak untuk ini dan itu. Tapi mengenai prinsip-prinsip takut akan Tuhan, saya belajar mengutamakan Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan pernah ingatkan saya, firman Tuhan berkata, sekiranya Andi Simon, kamu masih lebih takut kepada manusia daripada menghormati aku, takut akan aku, Tuhan, kamu bukanlah anakku yang baik. Kau bukanlah hambaku yang baik. Kau bukanlah pengikutku yang baik. Sekiranya saya masih mencari perkenan manusia yang utama, maka saya bukanlah pengikut Yesus yang sejati.
Artinya apa? Saya mau menjadi pengikut Tuhan yang sejati, anak Tuhan yang dibanggakan, hamba Tuhan yang melayani, mengutamakan Tuhan, takut akan Tuhan. Saya tidak mau mencari pujian manusia, saya belajar mencari hanya perkenan Tuhan saja. Apa yang saya buat ini, Tuhan suka apa tidak. Kalaupun manusia mungkin tidak suka, yang penting Tuhan suka, udah gas aja. Karena kalau kita mau cari muka sama manusia, kayak kita belum punya muka aja. Kalau kita mau cari jilat-jilat orang kaya, jilat-jilat orang-orang hebat, untuk apa? Ya, semua orang nanti akan dihakimi, ketemu sama hakim adil. Dialah yang harus kita sanjung, kita tinggi, kita sembah. Dialah yang menjadi target kita hidup, belajar hidup kudus, hidup suci, dan takut akan Tuhan Yesus. Kiranya renungan ini bisa mengantar setiap hati kita hidup takut akan Tuhan. Dan saya berdoa bagi setiap Bapak Ibu terkasih, semua kita, bukan hanya Andi Simon saja, tapi semua kita, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup tulus dalam hidup bekerja melayani, ada di dalam ketenteraman Tuhan yang besar. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang sudah mendengar firman, hati mereka ditabur dengan air surgawi. Hati yang keras dilembutkan, hati yang sakit disembuhkan, tubuh pikiran yang lagi dalam kondisi kelemahan oleh karena penyakit diberkati sehat. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup sudah menghidupkan setiap hati kita. Dan hari ini lewat pelayanan yang ada, serta doa-doa, ucapan kalimat berkat ini bagi Anda sekalian, engkau mendapat kehidupan yang baru, mendapatkan penguatan dan jalan keluar. Firman yang kita dengar akan menolong saudara menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Siap bayar harga, siap berkorban, siap pikul salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Siap hidup tulus, sekalipun dicurangin, tetaplah bersyukur dan balaskan kejahatan, kecurangan dengan kasih dan kebaikan. Tuhan melindungi setiap kita ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan ingatkan setiap kita dengan roh-Nya dalam hatimu, pada jalannya, jalan perlindungan. Sehingga setiap Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini serta didoakan, engkau diluputkan dari hal-hal yang buruk, karena Roh Kudus-Nya akan menuntun engkau pada segala kebenaran dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat lawatan-Mu, buat kesembuhan yang kami alami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Saya rindu membawa pujian tentang Yesus setia. Setelah pujian ini, Bapak Ibu siapkan air dan minyaknya. Nanti Pastor akan mohonkan berkat.
Meskipun Tuhan belum menolongku, meskipun ada duri dalam dagingku, Yulitan Sumiling Glory, terima kasih. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Dor. Meskipun doaku belum terjawab, meskipun hatiku hampir habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali aku jatuh, Tuhan tolong. Berkali-kali Kau menolong. Berkali aku lemah, Kau kuatkan. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus setia. Di sel Darius Marus, damai sejahtera bagimu. Amin. Berkali-kali Yesus tolong, berkali-kali Yesus kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus ada. Yesus setia. Puji Tuhan. Meskipun doaku belum terjawab, meskipun hatiku hampir habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Yesus tolong, berkali-kali Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus setia. Berkali-kali aku jatuh, Yesus tolong. Berkali-kali aku lemah, Yesus kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus ada. Yesus setia. Kesetiaan Tuhan sudah dibuktikan. Lebih daripada hidup ini, Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan menyertai setiap kita. Angkat tanganmu dan bersyukurlah, katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Sekalipun pernah berkali-kali kami jatuh, tapi Engkau tetap menolong kami. Kesetiaan-Mu Tuhan sampai hari ini. Berkali-kali aku jatuh, Yesus menolong.
Berkali-kali aku lemah, Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Oh, dalam lembah kelam Yesus ada, Yesus setia banget. Siapkanlah air minum dan minyak apabila saudara-saudara mau untuk diberkati. Puji Tuhan, puji syukur, Tuhan Yesus baik. Amin. Air minum dan minyak Bapak Ibu yang mau diberkati, silakan dipegang, silakan diangkat jikalau boleh. Kalau tidak kuat, Bapak Ibu yang pemulihan pasca stroke, tumpangkan tangan saja sebagai tanda kita sehati mohon berkat dari Tuhan. Tuhan pernah bilang, 2-3 orang sehati meminta dalam doa, diberkati doa-doa itu. Tuhan bertahta di mana ada kesatuan hati. Tuhan hadir. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Mohonlah berkat untuk air minum serta minyak ini. Dan bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan, mohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kami terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Air di tangan Bapak Ibu, air minum udah diberkati. Minyak di tangan Bapak Ibu udah diberkati. Ya, minyak ini tidak untuk diminum tapi untuk dioles. Air minum ini air layak minum, higienis, saudara-saudara bisa minum. Silahkan diminum atau kasih kepada orang yang membutuhkan. Percayalah, hari demi hari, minggu, bulan, tahun, keajaiban kesembuhan lewat pelayanan Healing Water ini masih terjadi. Bahkan sampai kemarin malam, begitu banyak orang-orang datang mengambil Healing Water karena kami siapkan gratis. Yang di Balikpapan dan sekitarnya saja. Kalau di luar Balikpapan, nggak usah datang. Dan juga tidak ada pengiriman, tidak ada namanya kirim-mengirim, tidak ada. Yang di luar kota, cukup Bapak Ibu siapkan air minummu sendiri. Nanti peser intinya diberkati dalam nama Yesus. Intinya hamba Tuhan yang Tuhan karuniakan pelayanan doa ini memberkati dan berkat Tuhan terjadi. Ya, tidak harus air ini, tidak harus datang. Kecuali saudara
di Balikpapan tinggal atau sekitar Balikpapan, pas lewat Geraha Yes Balikpapan mau ambil silakan. Mau pakai botol besar ya, kalau lagi sepi mau pakai botol galon silakan, yang penting tidak sampai terjadi antrian ya. Puji Tuhan, minumlah dan jadi berkat. Amin. Segar banget, iya. Pastor juga punya sensasi yang sama. Segar banget, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, angkatlah tangan kita sama-sama. Sudah kita ibadah, sudah memuji Tuhan, udah dengar sharing firman, baca Alkitab, dan juga doa-doa berkat kesembuhan, air minum, dan juga minyak yang menolong saudara untuk menjadi media berkat kesembuhan bagi orang-orang sakit atau saudara yang sakit atau anak-anaknya yang sakit. Dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat dari Bapakku di surga sepanjang hari ini. Setiap kita dalam penjagaan Tuhan Yesus. Keluar masukmu jadi saksi Tuhan. Hidupmu jadi orang percaya yang tulus dan takut akan Tuhan. Janganlah ada rancangan jahat di hatimu. Jauhkan itu dari pikiranmu, karena pembawa terang itu harus tulus. Dan jadilah garam di tempat di mana engkau marketplace-mu, di mana engkau ada, garamilah tempat itu. Berikanlah nikmat surgawi bagi setiap mereka. Otoritas Tuhan yang menyertai kita sekalian, dan urapannya dari Roh Kudus menjaga kita semua yang sempurna. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau hadir bagaikan embun pagi, menyentuh hati yang letih dan sunyi. Kasih-Mu dalam tak pernah bertepi, mengalir lembut bagai sungai abadi. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Bersinar terang kemuliaan-Mu, menghapus gelap dalam jalanku. Kau Allah, setia penjaga hidupku. Takkan goyah aku di dalam kuasa-Mu. Oh Yesus, nama-Mu indah. Indah. Oh Yesus, cinta-Mu megah. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus,
Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, kau kudus, kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagimu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, kau kudus, kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagimu, hanya bagimu. Oh Yesus, namamu indah. Oh Yesus, cintamu megah. Kau angkat tanganku tinggi,